Ketika Indonesia mereformasi dirinya di tahun 1998 lalu, kebijakan yang selalu terpusat terkadang menyisakan ruang harapan yang tak tersentuh untuk mereka yang tinggal di daerah. Munculnya istilah otonomi daerah seharusnya menggambarkan perwujudan kondisi berimbang antara pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan kebutuhan wilayah yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun, dia juga menyimpan potensi munculnya sebuah isu baru, di mana praktek korupsi bukan cuma berpotensi di pemerintah pusat. Menurut data KPK, dalam rentang tahun 2004 hingga Juni 2020, sebanyak 144 kepala daerah tersandung praktek koruptif, 11,93% dari 1.207 jumlah perkara korupsi yang terjadi. Disinilah salah satu kondisi yang memunculkan urgensi untuk langkah mitigasi penanggulangan tindak korupsi, selain dari aspek penindakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pijakan dalam proses pendidikan guna melahirkan manusia berkarakter jauh dari perilaku koruptif. Dengan landasan ini, para kepala daerah, baik jajaran gubernur, bupati, dan wali kota wajib menindaklanjuti dengan mengeluarkan regulasi terkait program pendidikan anti korupsi di daerahnya. Setiap ikhtiar kita untuk membangun kultur harus dipastikan dilandasi oleh kerangka aturan yang membuat kita bisa memastikan bahwa ikhtiar kita itu bisa permanen. Siapapun wali kotanya nanti, kalau sudah ada landasannya, aturan hukumnya, dasar hukumnya, maka ikhtiar kita untuk melakukan pemberantasan korupsi ini bisa terus berlanjut. Kita sudah menerbitkan Perbub nomor 47 tahun 2019. Dengan Perbub ini kita mewajibkan mendorong sekolah-sekolah untuk memprogramkan program pendidikan anti korupsi. Yang sebelumnya kita ada program jaksa masuk sekolah, polisi masuk sekolah. Dan dalam program ini target kita ke depan itu terus bisa berkembang sehingga anak-anak bukan hanya mendapatkan pemahaman di dalam kelas tapi juga implementasi di luar kelas. Dan ini disupervisi oleh teman-teman dari inspektorat, begitu juga teman-teman dari pengawas sekolah. Ada sisi lain di mana ketika ada yang tertangkap atau ada yang sedang bermasalah hukum, ada rasa kehilangan juga. Karena itu adalah misalkan pemimpin suatu daerah itu juga merupakan kader terbaik daerah, orang yang berpendidikan, orang yang ingin membangun. Dan sisi lain ada persoalan tersebut. Mungkin kita ingin agar dari dini ketika ada pendidikan anti korupsi, kesadarannya sejak awal memang hadir, integritasnya sejak awal memang hadir. Ketika memiliki satu kekuasaan, tidak melakukan abuse terhadap kekuasaan tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa pendidikan anti korupsi ini dianggap penting bagi Gorontalo? Ada korelasinya antara nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kita dengan regulasi yang ada tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Regulasi tentang penguatan karakter. Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan karakter. Dan atas dasar itulah kita laksanakan pada seluruh stakeholder yang ada, mulai dari masyarakat pendidikan, ya guru, siswa, orang tua murid, kemudian komite di kalangan ASN dan juga masyarakat umum. Kita ingin dari awal ketika nanti tongkat estafet ini diserahkan, berada di tangan-tangan orang yang sejak awal, sejak dini disiapkan anti korupsi, karakter anti korupsinya. Itu kan terjadi karena pembiaran pada intinya.
Nah, supaya tidak terjadi pembiaran, maka semuanya harus paham, semuanya harus punya sense of crisis atau sense of urgency bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang luar biasa. Tidak cukup dari birokrasi saja, karena harus ada pagar-pagar yang juga terus menguatkan dari luar. Dan kalau itu bisa dibangun dengan kesadaran sedini mungkin melalui pendidikan sekolah, itu akan sangat baik. Jadi nanti civil society-nya akan lebih kuat. Gerakan masyarakatnya, gerakan warganya, gerakan komunitasnya, aspirasi warganya itu akan kuat. Karena mereka sudah dikenalkan tentang prinsip anti korupsi sedini mungkin. Ya, tentu kita harapkan dari penerbitan regulasi pendidikan anti korupsi ini semua institusi yang berkenaan dengan pendidikan bisa segera melaksanakan pendidikan anti korupsi untuk siswa. Termasuk juga saya berpikiran bukan hanya di siswa sekolah formal, seperti yang di pondok pesantren pun memungkinkan untuk dilakukan pendidikan anti korupsi. Karena saya sendiri juga alumni pondok pesantren, mungkin akan tambah lagi semakin kuat karakter anti korupsinya juga masuk ke institusi seperti pondok pesantren. Jadi pendidikan anti korupsi di sekolah ini menurut saya sangat baik karena mendorong kebiasaan anak. Kebiasaan itu mulai misalnya bagaimana dia mengerjakan soal, tidak menyontek temannya, begitu juga ketika mereka berdisiplin, kemudian bagaimana berdisiplin dengan waktu, membuat laporan. Ini hal-hal kecil yang saya kira menanamkan sejak awal tentu tantangannya akan lebih ringan. Oleh karena itu pendidikan dari usia dini menjadi jauh lebih hebat sebenarnya. Hal-hal yang terjadi di sekitar kita ini kan soal kebiasaan. Misalnya ngerjakan soal, nyontoh temannya, target nilai dan seterusnya. Nah, ini bagi kami bukan hanya soal pendidikan anti korupsi bagi anak-anak, tapi ini mendidik juga buat kami dan guru-guru. Karena dari sini guru juga mesti menteladani bagaimana berdisiplin dengan waktu, mengajari anak-anak untuk berdisiplin, tidak menggunakan kesempatan dalam konteks yang itu melanggar ketentuan dan seterusnya. Target pendidikan anti korupsi ini tujuan akhirnya kan bagaimana kita bisa mewujudkan generasi yang berkarakter, generasi yang bertanggung jawab. Artinya ada kehidupan yang saling percaya mempercayai, kehidupan yang saling bertanggung jawab, dan tentunya sikap kejujuran dan integritas itu penting. Termasuk juga mungkin ini dimungkinkan untuk dilakukan ukuran-ukuran kecil. Kita bisa ngecek seberapa dikasih pendidikan anti korupsi itu masuk ke dalam pemahamannya menjadi karakter. Dicek di sekolah-sekolah bisa kita adakan yang semacam misal kantin kejujuran di sekolah. Setelah setahun diadakan kantin gimana pemahamannya, masuk apa enggak, atau sekedar untuk mata pelajaran dihafal ujian selesai atau dapat nilai cukup segitu tapi tidak menjadi karakter, kan kita bisa cek nanti. Betul ya, ini memang hal yang harus kita evaluasi juga ya. Selama ini memang cenderung ya perangkat untuk melakukan monitoring evaluasi itu ya hanya sebatas nilai di ujung saja begitu ya. Nah artinya memang kita harus menyempurnakan itu, harus kita akui ya bahwa bagaimana Monef itu bisa dicangkokkan ke dalam bahkan penilaian guru ya, kinerja sekolah bagi ASN yang terindikasi tidak memiliki integritas, bermain-main dalam hal amanah, ya itu sudah pasti jalur karirnya itu akan terhambat gitu. Harapan kita ke depan akan lahir generasi yang paham terkait dengan nilai-nilai anti korupsi dan generasi yang bersikap tegas bagaimana mereka ke depan membentuk jiwa terkait dengan nilai-nilai anti korupsi yang harus mereka hindari dan menjadi generasi yang bisa menjadi pioner, bisa bagi lingkungannya di masa yang akan datang terkait dengan sikap anti korupsi. Bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, guru, siswa, komite, tenaga pendidik, tenaga-tenaga kependidikan
itu akan membangkitkan semangat untuk melakukan tugas untuk meningkatkan kinerja. Mereka bekerja bertanggung jawab dengan disiplin, dedikasi, dan menumbuhkan integritas. Dan dengan adanya pendidikan anti korupsi bagi kalangan ASN, maka pelayanan kepada masyarakat makin lebih baik, makin lebih transparan, makin lebih akuntabel, sehingga masyarakat makin lebih partisipatif. Dengan demikian, program kita bisa berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan adalah strategi utama dalam pemberantasan korupsi di samping strategi penindakan dan pencegahan di KPK. Strategi pendidikan ini ditujukan agar masyarakat mempunyai ketidakinginan untuk korupsi. Sedangkan tujuan dari penindakan adalah agar orang takut untuk korupsi sehingga ada efek jerah. Dan tujuan dari pencegahan adalah membangun sistem agar orang tidak bisa korupsi. Strategi pendidikan membutuhkan peran serta bagi semua masyarakat, jejaring pendidikan baik di formal, informal, dan pendidikan dari keluarga, komunitas, milenial, perempuan, profesional, dan seluruhnya. Pendidikan adalah hal penting dalam melakukan suatu revolusi dan reformasi suatu negara. Dengan pendidikan kita mampu untuk merubah budaya dan karakter suatu bangsa. Karakter bangsa yang anti korupsi adalah ending dari tujuan dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Harapannya nanti dengan karakter dan pendidikan anti korupsi, orang Indonesia tidak ingin untuk korupsi. Mereka tidak ingin korupsi bukan karena takut, bukan karena tidak bisa, tetapi mereka adalah tidak ingin melakukan korupsi. KPK mengajak segenap mitra pendidikan anti korupsi untuk terlibat dalam implementasi pendidikan anti korupsi demi generasi Indonesia yang berintegritas. Sesuai amanat Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 huruf C, KPK wajib menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Anti Korupsi di bulan Desember tahun 2018 yang lalu bersama dengan 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri telah menghasilkan komitmen melakukan sinergi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di seluruh jaring pendidikan di Indonesia. Pendidikan anti korupsi sendiri merupakan bagian dari 3 pilar pemberantasan korupsi yang merupakan gerakan budaya dalam menimbulkan dan menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini dan dalam menghasilkan generasi yang tidak akan melakukan korupsi. Lalu di manakah anak-anak kita bisa mempelajari itu semua? Disinilah pentingnya peran kita orang tua memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi anak-anak kita semua. Mereka, anak-anak kita belajar secara tidak langsung dari apa yang orang dewasa lakukan pada sekitar mereka. Oleh karenanya, kita orang tua itu harus mampu memberikan contoh baik dalam berpikir, dalam bertutur kata, dan juga dalam bersikap tindak. Kejujuran adalah modal utama bagi orang tua untuk menjadikan anak-anaknya tumbuh menjadi generasi yang berintegritas. Begitu pula dengan peran sekolah dalam membangun lingkungan sekolah yang berintegritas dan tata kelola sekolah yang baik. Dan pada akhirnya dengan pendidikan anti korupsi, kita berharap dapat menghasilkan generasi yang kelak tumbuh menjadi manusia dan sebagai pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Salam, kami generasi anti korupsi.